Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi tentang neuropsikologi. Di kelompok kami ada Azhara Namira Putri dengan NIM 025, Novia Aurelia dengan NIM 026, saya sendiri Ahmad Diki Ardana dengan NIM 027, dan Kolbia Askanada dengan NIM 028. Neuropsikologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara otak dan perilaku, disfungsi otak, dan defisit perilaku, serta melakukan asesmen untuk perilaku yang berkaitan dengan fungsi otak yang terganggu. Atau bisa disimpulkan bahwa neuropsikologi ini adalah memahami bagaimana fungsi otak untuk memengaruhi proses perilaku mental. Jadi neuropsikologi ini akan menjelaskan tentang seputar otak atau gangguan pada otak. Selanjutnya terdapat beberapa penyebab cedera pada otak. Yang pertama adalah tumor. Tumor dapat tumbuh di luar dan di dalam otak. Gejala tumor otak ini tidak begitu mudah dilihat. Biasanya hanya terjadi sesak napas dan sakit kepala saja. Kemudian ada stroke atau benturan cerebrovaskular. Stroke ini merupakan jenis penyebab kerusakan otak pada orang dewasa yang menyebabkan kematian. Gangguan ini dapat menyebabkan apasia atau gangguan bahasa dan agnosia, yaitu persepsi sensori yang terganggu. Yang ketiga adalah gagal otak. Biasanya menyebabkan adanya kerusakan pada fungsi otak yang mementar, meskipun bisa jadi juga terdapat luka yang permanen kalau terjadi benturan yang berulang kali. Yang terakhir ada gangguan toksik atau keracunan pada gas, metal, dan tanaman yang dapat melukai kulit. Gangguan ini dapat menimbulkan kerusakan otak, biasanya disebut dengan delirium, yaitu kekacauan dalam kesadaran. Selanjutnya adalah asesmen neuropsikologi, di mana yang merupakan sebuah metode untuk menggambarkan fungsi otak berdasarkan pada performa pasien melalui beberapa tes yang telah terstandarisasi yang terbukti memiliki indikator akurat mengenai hubungan otak perilaku, di mana asesmen ini memiliki beberapa tes. Di antaranya adalah MMSE atau tes mental standard atau mini mental standard examination, yang merupakan tes yang dipakai untuk mengidentifikasi demensia, yang merupakan gangguan intelektual yang biasanya progresif dan terjadi ketika kesadaran penuh atau kesadaran baik. Yang kedua adalah EEG atau elektroencephalografi, yang merupakan perekaman aktivitas listrik spontan dari otak dengan menggunakan elektroda pada kulit kepala, yang dimana pengaturan elektroda pada kulit kepala memungkinkan pengambilan sampel elektrik dari semua area mayor cerebrum. Tes neuropsikologi menggunakan alat-alat yang telah terstandarisasi. Tugas-tugas alat tes ini didesain sedemikian rupa sehingga performa alat-alat tersebut dapat dihubungkan pada proses neurokognitif yang spesifik. Terdapat beberapa teknik pengukuran dalam rangka pengambilan data kerja, otak, dan perilaku. Salah satunya yaitu teknik neuroimaging, yaitu 1. CAT menggunakan sinar X yang dikomunikasikan oleh komputer. 2. MRI menggunakan frekuensi radio yang tidak membahayakan dan interaksinya dengan otak yang kemungkinan diukur oleh komputer sehingga diciptakan gambaran-gambaran otak. 3. PET menggunakan larutan radioaktif yang disuntikkan untuk kemudian dikajikan di aktivitas metabolik otak. 4. EEG merekam aktivitas elektrik otak, gelombang otak dari kabel-kabel yang diletakkan ke permukaan kulit kepala. Penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.